Kesultanan Mataram. Bagian 3. Keterlibatan VOC di Istana Kesultanan. Sultan Agung tidak hanya mewariskan kekuasaan yang besar, tetapi juga menjadikan Mataram sebagai pusat penyebaran Islam. Mengikuti ajaran Wali Songo, kebudayaan-kebudayaan disesuaikan dengan ajaran Islam. Salah satunya adalah Grebeg Maulud, perayaan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Tahun 1633, Sultan Agung mengumumkan sebuah dekrit tentang berakhirnya penanggalan Jawa dan penggunaan kalender baru yang merupakan hasil modifikasi kalender Jawa dengan kalender Hijriyah. Sepeninggal Sultan Agung, tahta Mataram dilanjutkan oleh putranya dengan gelar Sultan Amangkurat I. Pemimpin besar tidak selalu melahirkan pemimpin besar. Begitu pula dengan Mataram. Sultan Amangkurat I dianggap terlalu lemah sebagai pemimpin sehingga menimbulkan pemberontakan. Salah satunya adalah pemberontakan Raden Alit, adik dari sang sultan. Raden Alit dan para pengikutnya berhasil disingkirkan, namun pemberontakan lainnya segera menyusul. Tahun 1674, Trunojoyo yang masih merupakan keturunan dari Sultan Agung menyatakan Madura sebagai negara merdeka dan berdiri setara dengan Mataram. Trunojoyo menganggap penguasaan Mataram atas Madura sebagai penjajahan. Aksi Trunojoyo ini dimulai oleh kesepakatan rahasia dengan Pangeran Adipati Anom, putra Sultan Amangkurat I sekaligus putra mahkota. Pangeran Adipati Anom merasa kekuasaan ayahnya yang despotik harus segera diakhiri. Selain kemampuan memimpinnya yang lemah, Sultan Amangkurat I juga dianggap terlalu dekat dengan VOC. Dukungan terhadap Trunojoyo juga datang dari Karaeng Galesong, salah satu perwira Sultan Hasanuddin yang terpaksa menyingkir dari Goa Talo akibat kekalahan dari VOC. Panembahan Giri yang masih merupakan keturunan Sunan Giri juga turut membantu perjuangan Trunojoyo. Dengan kekuatan yang sangat besar itu, Trunojoyo berhasil menguasai satu demi satu kabupaten di bawah Mataram. Setelah menguasai pesisir utara, pasukan Trunojoyo segera menuju selatan, pusat kekuasaan Mataram. Mengetahui Trunojoyo dan pasukannya semakin mendekat, Sultan Amangkurat I melarikan diri ke barat menuju Batavia, meminta perlindungan VOC. Perjalanan jauh dengan kondisi sakit membuatnya meninggal di Tegal pada tahun 1677. Trunojoyo dan pasukannya berhasil menguasai istana Mataram dengan mudah. Namun sayang, Pangeran Adipati Anom yang merupakan sekutu justru khawatir dengan kekuatan besar yang dimiliki oleh Trunojoyo. Pangeran Adipati Anom kemudian menemui VOC di Jepara yang diwakili oleh Cornelis Spelman, si tukang adu domba. VOC menyetujui permintaan Pangeran Adipati Anom untuk menyingkirkan Trunojoyo dengan syarat yang sangat berat, tetapi sang pangeran menyetujui semua syarat tersebut. VOC juga menyetujui Pangeran Adipati Anom naik ke tahta dan bergelar Sultan Amangkurat II, serta memberinya hutang untuk membangun istana baru di Solo. Syarat-syarat itu adalah: 1. Mataram akan menanggung semua biaya perang melawan Trunojoyo. 2. Pelabuhan milik Mataram dari Karawang hingga pesisir ujung timur Jawa digadaikan kepada VOC sebagai jaminan hutang Mataram untuk membuat istana baru di Solo. 3. Wilayah Mataram di sebelah barat Pamanukan hingga pesisir selatan diserahkan kepada VOC. 4. VOC memiliki hak monopoli perdagangan beras di Jawa serta tekstil dari India dan Persia. 5. VOC bisa menempatkan pasukannya di ibu kota Mataram. Masalah yang dihadapi Pangeran Adipati Anom bukan hanya Trunojoyo. Pangeran Puger, adik dari Pangeran Adipati Anom, merebut istana Pleret setelah ditinggalkan oleh Trunojoyo pada tahun 1677. Karena itulah Pangeran Adipati Anom perlu membangun istana baru yang jauh dari Pleret, yaitu Solo, yang dahulu sempat menjadi ibu kota Kesultanan Pajang. Di istana yang baru ini,
Pangeran Adipati Anom bertahta dengan gelar Susuhunan Amangkurat II. Gelar Sultan tidak lagi digunakan. VOC segera mengerahkan kekuatannya menuju pertahanan Trunojoyo di Surabaya. Spilman menugaskan Antonio Hood dan Kapitan Yonker untuk memimpin penyerangan serta dibantu Arung Palaka. Sementara itu, ribuan prajurit Mataram di Jepara telah siap bergabung dengan mereka. Surabaya sepertinya akan menjadi pertandingan ulang Karaeng Galesong melawan Arung Palaka dan VOC, sebagaimana pertempuran di Goa Talok. Pertempuran sengit, baik di darat maupun laut pun segera pecah di Surabaya. Setelah beberapa lama terjadi pertempuran, pasukan Trunojoyo terdesak. Trunojoyo mundur ke arah selatan, memasuki wilayah Kediri hingga ke Gunung Kelut. Di akhir tahun 1679, Trunojoyo akhirnya tertangkap oleh pasukan gabungan VOC. Trunojoyo dibawa ke hadapan Pangeran Adipati Anom yang telah bergelar Susuhunan Amangkurat II. Trunojoyo yang hampir saja mampu menciptakan dinasti baru di tanah Jawa tersebut harus menerima akhir tragis dihukum mati oleh bekas sekutunya. Jenazahnya kemudian dimakamkan di sekitar Bukit Selokurung, Ngantang, Kabupaten Malang. Sedangkan Karaeng Galesong ikut gugur dalam pertempuran melawan VOC. Prajurit Goa Talo yang juga putra dari Sultan Hasanuddin tersebut dimakamkan di Sumber Agung, Kabupaten Malang. Sedangkan Panembahan Giri juga gugur pada April 1680 dalam sebuah pertempuran yang oleh VOC dianggap paling berat. Susuhunan Amangkurat II kemudian bisa berkuasa dengan bantuan besar VOC. Namun, perjanjian dengan VOC membuat kedaulatan Mataram pudar dan kehilangan sebagian wilayahnya di sebelah barat yang telah diperjuangkan oleh Sultan Agung. Penguasaan VOC terhadap pesisir utara juga menghabisi tradisi maritim kerajaan-kerajaan di Jawa. Mataram benar-benar menuju akhir dari sejarahnya.